Si Mimi, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan selamat menonton. Tatan dan Raksasa Merah. Halo sahabat si Mimi. Kali ini si Mimi punya cerita seru yang berjudul Tatan dan Raksasa Merah. Kira-kira keberanian seperti apa ya yang dimiliki Tatan untuk menghadapi raksasa merah itu? Penasaran kan? Yuk kita mulai ceritanya sama-sama. Pada sore yang cerah, Tatan sedang bermain di halaman rumah bersama sahabatnya Arsya. Tatan, kamu pernah dengar cerita tentang raksasa merah yang jahat nggak? Katanya raksasa itu memakan siapapun yang ditemuinya. Ih, menyeramkan. Bagaimana ya kalau yang dia temui itu manusia? Arsya menggigil pura-pura takut, lalu tertawa kecil. Hahaha. Hus, ngawur kamu. Mana mungkin ada raksasa yang makan manusia? Aku nggak percaya. Malahan, aku penasaran banget. Kalau bisa, aku pengen banget ketemu sama raksasa merah itu. Lalu ngajak dia bermain. Hahaha. Ngaco, nanti kamu malah lari terbirik-birik ketakutan. Aku kan pemberani. Tiba-tiba, sahutan dari arah dapur terdengar. Tatan, ayo pulang. Makan malam udah siap. Iya, Bu. Di meja makan, Tatan menikmati ayam goreng kesukaannya. Wah, enak banget, Bu. Pelan-pelan makannya. Nanti kamu tersedak. Sambil menyuap nasi, Tatan teringat lagi akan cerita tentang raksasa merah. Bu, Ibu pernah dengar tentang raksasa merah yang tinggal di balik gunung itu? Katanya dia jahat. Bener nggak sih, Bu? Ibu juga pernah dengar. Tapi entahlah, itu cuma cerita orang-orang. Pokoknya, kamu jangan pernah pergi ke gunung itu. Namun larangan itu malah menambah rasa penasaran Tatan. Keesokan paginya, Tatan pun nekat berangkat sendiri menuju gunung. Ia ingin membuktikan sendiri apakah cerita raksasa merah itu adalah nyata. Sepanjang perjalanan, hanya pepohonan dan kicauan burung yang terdengar. Tak terlihat sesuatu yang mencurigakan. Karena lelah, Tatan tertidur di bawah pohon rindang. Tapi tiba-tiba tanah bergetar hebat, seperti ada yang sangat besar berjalan mendekat. Tatan terbangun, matanya membelalak. Sosok raksasa setinggi pohon dengan tubuh merah menyala berdiri di hadapannya. Tatan menjerit dan langsung lari terbirit-birit. Raksasa itu mengejarnya dengan langkah besar. Tapi kaki Tatan terlalu kecil. Ia tersandung akar dan kemudian terjatuh ke dalam lubang. Seketika, raksasa itu menjulurkan tangannya dan menangkap Tatan. Saking takutnya, Tatan pun pingsan. Saat sadar, Tatan mendapati dirinya berada dalam sebuah gua gelap dan lembab. Di kejauhan, cahaya api unggun berkedip-kedip. Sosok besar duduk di depannya. Raksasa merah. Punggungnya membelakangi Tatan. Suara napasnya berat, dalam, menggetarkan dinding gua. Tatan berbisik dalam hati ketakutan. Di mana aku? Itu raksasa merah. Apa yang akan dia lakukan padaku? Ia mencoba bergerak, tapi hanya sedikit bisa menggeser tubuhnya. Kakinya gemetar, tapi ia tahu diam saja tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu kemudian, Tatan memberanikan diri untuk berbicara. Hei, raksasa merah. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Raksasa itu menoleh cepat, sorot matanya tajam penuh kecurigaan. Kau banyak tanya manusia kecil. Kalian pikir bisa mengusirku dari gunung ini? Kalian selalu datang untuk menyerangku. Tidak, tidak semua manusia begitu. Aku tidak datang untuk menyerangmu. Semua manusia sama, licik, berpura-pura ramah, lalu menyerangku dari belakang. Aku tidak seperti itu. Kalau kamu mau dengar, aku bisa jadi teman kamu. Teman? Hah? Tidak ada manusia yang ingin berteman denganku. Mereka semua takut, atau mereka berusaha memburuku.
Aku tidak seperti mereka. Tapi kalau kamu tetap menyerang desa, aku juga tidak akan tinggal diam. Berani sekali kau anak kecil. Apa kau pikir bisa melawanku? Aku gak akan melawan dengan kekerasan. Tapi aku tantang kamu satu permainan. Kalau aku menang, kamu harus janji berhenti ganggu manusia. Tapi kalau kamu menang, aku akan jadi pelayanmu selama 1 minggu. Permainan? Baiklah, aku suka permainan. Tapi ingat, aku tidak suka kalah. Suasana pun berubah mencekam. Awan gelap menggantung di atas hutan. Pepohonan berdesir oleh angin kuat. Dan burung-burung pun terbang menjauh. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan secara bergantian? Yang tidak bisa jawab, artinya dia kalah. Baiklah, ayo kita mulai. Aku punya banyak kaki, tapi tidak bisa berjalan. Aku membawa banyak jiwa, tapi tak punya hati. Apa aku? Kereta api. Kamu benar. Sekarang giliranku. Aku tak punya bentuk, tapi bisa mengikatmu. Aku tak terlihat, tapi membuatmu melakukan hal tak terduga. Aku apa? Ini sihir? Emosi? Oh, aku tidak tahu. Jawabannya janji. Kamu tahu kenapa jawabannya janji? Kenapa? Karena janji itu nggak terlihat, tapi bisa mengikat hati dan membuat orang memilih untuk berbuat baik. Walau tidak ada yang memaksa, janji juga berarti kepercayaan. Dan itu cuma bisa ada kalau dua pihak saling menghormati. Raksasa merah terdiam. Sorot matanya masih waspada, tapi kini mulai menunjukkan rasa hormat. Baiklah, aku kalah. Kau memang pintar anak kecil. Ayo kita buat janji. Aku menang, dan kamu sudah janji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Aku akan pegang janjiku, tapi dengan satu permintaan. Apa itu? Manusia juga harus janji tidak akan datang mengusik tempat tinggalku lagi. Aku hanya ingin damai. Setuju. Kalau begitu, aku akan bilang pada semua orang. Sejak saat itu, tak ada lagi yang melihat raksasa merah mengamuk di desa. Tatan menepati janjinya, begitu pula raksasa merah. Orang-orang tak lagi takut, karena mereka tahu damai bukan selalu datang dari kekuatan, tapi dari keberanian untuk berbicara dan janji yang dijaga dengan hati. Dan begitulah Tatan, anak kecil yang berani, pulang bukan sebagai korban, tapi sebagai pembawa harapan. Nah, sahabat si Mimi, dari cerita tadi kita belajar bahwa keberanian bukan selalu tentang bertarung, tapi tentang bagaimana kita berani berbicara, berani mendengarkan, dan menjaga janji dengan tulus. Tatan menunjukkan bahwa anak kecil pun bisa membawa perubahan besar jika hatinya tulus dan juga pikirannya cerdas. Jadi, yuk kita jadi anak yang berani, bijak, dan juga menghargai perbedaan. Sampai jumpa di cerita si Mimi selanjutnya. Dadah!